adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kakak harap semua adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan hati dan pikirannya. Sekarang sudah mengambil posisi yang baik untuk memuji Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan, yaitu Yesuslah penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji Tuhan. Mari semua adik-adik sama-sama kita mau katakan Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku, ku terima janjimu, ku terima berkat-Mu, terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Kita mau katakan pujian dari awal, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Lagi katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Lagi kita mau katakan, ku terima berkat-Mu Tuhan, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan, yaitu di sini senang, di sana senang. Semuanya bangkit berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, haleluya. Di sini senang, di
sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Lagi kita mau katakan di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Nah, tunggu. Adik-adik, kita mau angkat lagi pujian ini, tapi kita mau katakan di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang, gitu ya. Kita mau lagi angkat pujian ini ya, tapi kita ganti liriknya, di rumah senang, di gereja senang, oke? Yuk, kita mau mengangkat pujian ini lagi. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, haleluya. Yeay. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita masih tetap mengangkat pujian bagi Tuhan, yaitu KASIH. Sama-sama bangkit berdiri ya. KASIH, 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 kasih. Lagi kita mau katakan KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi katakan kasih. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, puji Tuhan, pujian ini berkata, kasih itu sabar, tidak mudah marah, seperti kasih Yesus. Kita harus sayang kepada teman kita, sesama kita, dan juga kepada keluarganya kita. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik siapkan hati dan pikirannya.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, kalau tadi kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Adik-adik sikap doa yang benar, tutup mata, lipat tangan, dengarkan kakak berdoa ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada kesempatan hari ini kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati telinga kami, biarkan kami dapat mendengarkan dengan baik setiap firman yang disampaikan, dan juga hati pikiran kami agar setiap firman yang kami dengar dapat kami terima, dapat kami respon dengan baik, dapat kami lakukan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini kakak beri judul jangan lupa bersyukur. Pernah nggak kita bersyukur atas hidup kita? Kita bersyukur karena kita masih bernafas, kita bersyukur karena kita masih ada saat ini. Pernah nggak sih? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa bersyukur. Kakak ambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-16. Kalau kita melihat judulnya yaitu mana? Sabat. Sudah pasti mungkin dari kita semua sudah sering mendengarkan ya tentang ini. Kakak tidak akan membacakan setiap ayat satu persatu, hanya beberapa ayat saja yang akan kakak bacakan. Kalau kita melihat pada zaman saat itu, Musa dipercayakan, saat itu yang memimpin adalah dipercayakan Musa. Pada zaman saat itu, Musa dipercayakan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tapi orang-orang Israel pada saat itu, pada saat mereka sampai di padang gurun, mereka malah bersungut-sungut, mereka malah menyalahkan Musa karena sudah membawa mereka keluar dari bangsa Israel, karena mereka merasa kelaparan, mereka merasa haus, dan mereka menyalahkan Musa atas setiap apa yang mereka alami. Mereka menyalahkan Musa karena mereka kelaparan dan haus. Padahal setiap tindakan, setiap apa yang mereka alami adalah semua untuk kebaikan mereka. Nah, ketika mereka tiba di padang gurun Sin, mereka merasa kelaparan dan haus. Nah, dan akhirnya kalau kakak bacakan di ayat keempat dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Akhirnya pada ayat ini Tuhan mendengarkan setiap keluhan mereka, dan Tuhan berfirman akan menurunkan roti yang disebut mana. Nah, Tuhan kita itu sungguh hebat, tahu nggak adik-adik? Sungguh luar biasa. Kalau kita baca di ayat 13 dan 14 dikatakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh dan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, kita mau berpikir bahwa kita mau membayangkan saat kita bangun pagi hari di hadapan rumah, di luar rumah kita melihat ketika embun itu hilang, ada yang namanya roti, ada yang namanya mana. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dia seperti pesulap, dia mengubah sebuah embun menjadi roti. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, kalau kita membaca lagi di ayat yang ke-21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang memungut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Yang cair itu mana? Mana itu menjadi cair. Tapi pada kesempatan hari ini yang mau kita mengerti dengan baik, yang mau kita ambil hikmatnya, seperti judul, jangan lupa bersyukur. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk.
Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Padahal kan sudah dikatakan bahwa mengambil secukupnya saja. Jangan sampai mengambil berlebihan, mengambil kebanyakan. Musa mengatakan bahwa seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi ketika sesuatu yang kita ambil itu cukup, kita harus menghabiskannya. Kalau kita mengambil lebih, kalau kita sudah kekenyangan, maka tidak baik untuk kita. Makanan itu akan terbuang-buang dan busuk akhirnya. Nah, karena kenapa dikatakan bahwa tidak boleh mengambil banyak? Karena kalau kita mengingat tadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan ingin menguji setiap orang Israel, apakah mereka taat apa enggak? Apakah mereka taat dengan perintah yang sudah Tuhan berikan melalui Musa atau enggak? Tapi kalau kita melihat bahkan di antara setiap mereka masih ada yang tidak taat. Nah, apa yang perlu kita pelajari dalam ayat yang sudah kita pelajari ini, yaitu pertama, kita belajar dari orang Israel yang tidak taat ini. Kita belajar bersyukur, kita belajar untuk taat, kita belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas orang tua kita, atas sekolah kita perlu bersyukur karena kita masih bisa sekolah, kita masih bisa pakai baju bagus, sepatu, atau apapun itu kita perlu bersyukur. Jangan kita serakah, jangan kita terlalu mengeluh kepada orang tua kita. Kita sudah punya banyak mainan, tapi kita masih mau minta mainan lain, masih merengek kepada mama dan papa, minta dibelikan mainan. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Kita perlu bersyukur pada kesempatan hari ini. Mari kita mau belajar untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita diberikan orang tua, kita diberikan apapun yang kita perlukan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang serakah, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi renungan bagi setiap adik-adik sekalian, agar kita dapat hidup dengan mengucap syukur senantiasa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersyukur untuk studi yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Kami mau bersyukur juga atas teman-teman yang ada, atas segala sesuatu fasilitas yang sudah Tuhan perlengkapi untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami, Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, studi kami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.